Halo Sobat Republika, belakangan lagi rame soal Chromebook. Gadget yang kesangkut dugaan korupsi di Kemendikbudristek. Sebenarnya Chromebook tuh apa sih? Yuk kita bahas. Gadget bisa disebut sebagai Chromebook karena di dalamnya ada sistem atau software yang disebut sebagai Chrome OS. Chrome OS itu sendiri dibuat dan develop sama Google dan pastinya dioptimalisasi oleh Google itu sendiri. Jadinya cocok buat aplikasi-aplikasi yang pastinya gunain Google itu sendiri. Dan ini device yang udah disuntikin oleh Chrome OS. Walaupun dia laptop lama, tapi tetap bisa digunain sama Chrome OS. Karena Chrome OS itu sendiri nggak ada minimum spesifikasi dibandingkan OS-OS lain kayak Windows ataupun iOS. Karena mereka itu punya minimum spesifikasi gadget atau misalnya alat tersendiri supaya bisa disuntikin oleh OS-OS tersebut. Tapi Chrome OS nggak ada karena semua device masih bisa disuntikin oleh Chrome OS gitu. Kasih. Keren nggak bang? Oke, kalau misalnya kita nggak mau login, kita juga bisa browse as guest. Kita coba kayak gini. Buat Google Chrome OS ini tuh nggak perlu yang kayak berat banget buat spesifikasi. Nggak perlu ribet ya, maksudnya dari downloadnya pun dia bisa langsung dari Google, kita tinggal cari Chrome OS, terus bisa langsung diinstal di device masing-masing. Dan ketika udah bisa digunain, itu tuh terkesannya simple. Karena yang tadi udah gue sebutin, dia nggak butuh spesifikasi tertentu dan segala macamnya. Dan hanya bisa digunain untuk aplikasi-aplikasi dari Google itu sendiri gitu. Dan dia juga bisa pakai aplikasi Android. Itu yang menarik juga. Kita sekarang cari Republika online. Dia bisa langsung, terus udah tinggal kita pencet, kita bisa langsung searching di sini. Lebih simpel sih sebenarnya kalau kita lihat ya, dan lebih nggak banyak RAM atau memori kali ya. Soalnya device-device sekarang kayak Windows PC kan pasti butuh RAM yang gede-gede ya, sampai berapa bang? Kadang 32. Iya. 32 giga, ribet 64, repot. Mahal lagi. Cuma kalau misalnya di sini yang gua baca juga, Chromebook itu sendiri nggak bisa namanya gunain aplikasi di luar dari yang udah ditentuin sama Chrome OS itu sendiri. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau kalian yang emang gunain Chrome OS ini sendiri, di luar hal-hal yang emang esensial buat produktivitas, kayak misalnya buat main game, itu nggak bisa. Kayak misalnya kalian mau download Steam, or misalnya Epic Games, segala macam itu nggak bisa. Karena ini diperuntukkan buat segala macam yang emang berhubungan sama Google gitu. Lu masih main game nggak bang? Masih gue. Wah, berarti nggak cocok main Chrome OS sih bang. Iya, Nggak nggak bisa cocok nih. ya. Nggak bisa ya. Aduh. Nggak bisa nih. Udah main Mobile Legends aja bang di handphone ya. Netflix gitu bisa nggak ya? Netflix sih di sini masih bisa ya. Coba bang, kita cari. Bisa ternyata bang. Bisa ya. Masih Berarti bisa di ada. sini. Bisa dipakai buat hiburan juga. Betul, tapi harus langganan. Wah, iya Jangan benar. yang ilegal. Iya, iya. Jangan ganol ya. Jangan. Betul. Dan kalau misalnya kalian mau cari Microsoft Office di sini juga nggak bisa. Nggak bisa kita download juga. Jadi ketika kalian mau bikin tugas atau misalnya ngerjain kerjaan segala macam, itu kalian nggak bisa pakai Microsoft 365 gitu. Jadi harus semuanya yang dari Google Slides, Spreadsheet, Google Docs, itu yang bisa kalian gunakan. Buat kalian yang kerja di industri-industri kreatif, karena orang-orangnya kreatif, kalian mungkin harus mempertimbangkan kalau misalnya kalian mau pakai Chrome OS, karena nggak bisa yang namanya gunain Adobe. Mungkin ini bagi pekerja-pekerja kreatif, freelance gitu agak berat ya bang. Wah, berarti Agak gue berat sih. nggak cocok nih pakai ini. Iya makanya bang, walaupun dia enteng dan segala macam, tapi sangat disayangkan dia nggak bisa pakai Adobe. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai Adobe Photoshop, terus misalnya kalian Premiere Pro dan segala macam, itu tidak bisa digunakan di Chrome OS ini. Tapi kalau misalnya kalian mau sebagai pekerja kreatif yang memang tidak menggunakan Adobe, mungkin menggunakan alternatif lain seperti CapCut ataupun misalnya Canva, itu masih bisa digunakan di sini. Dia itu sistem storage-nya atau penyimpanannya itu dia lewat cloud. Misalnya kalian habis ngerjain tugas segala macam, ketika kalian save di Google Docs kalian atau Google Slides, itu masuknya ke cloud atau G Drive kalian. Jadi kalian bisa akses, misalnya kalian ada handphone lagi, itu bisa kalian akses juga di situ lewat Gmail ataupun pokoknya berhubungan sama Google juga, itu kalian masih bisa akses juga di situ. Kalau misalnya laptop kalian yang emang spesifikasinya besar,
kalian juga bisa punya storage yang besar dari laptop itu sendiri gitu. Jadi ada 2 pilihan storage-nya. Kalau misalnya kalian punya yang emang laptopnya canggih dan mau disuntikin sama Chrome OS gitu. Coba kita nggak pakein koneksi internet kali ya. Nah, ini kondisi wifi-nya sudah mati, jadi ketika udah mati itu emang nggak bisa akses apa-apa lagi. Karena kan di sini minim aplikasi ya, jadi kita emang nggak bisa akses apa-apa di sini kalau misalnya emang internet mati. Tapi kalian tetap bisa buat nyatet-nyatet, atau misalnya buat kita-kita nih yang sering bikin konten itu kan pasti butuh script dan storyline, itu kita masih bisa ngeditnya di Google Slides, terus di Google Docs juga itu kita masih bisa. Chrome OS ini masih bagus kalau misalnya kalian butuh ini buat sekolah, buat pelajar-pelajar, itu masih bisa digunain lah. Kayak misalnya buat nyari informasi, nugas, ngapain lagi sih bang anak sekolahan biasanya? Ya baca sih, Baca ya? E-book mungkin. Iya betul, Yes, e-book itu masih bisa, masih Ya, cengli lah, masih cengli cengli, ya, masih bisa. masih cengli buat kita gunain Chrome OS ini. Menzuma bisa. Bang? Waduh, Menzuma kayaknya nggak bisa nih bang. Waduh. Menzuma kayaknya perlu dicari cara juga nih. Buat harga, Chrome OS ini tuh bisa kalian dapetin secara gratis. Kalian tinggal bisa cari di Google, terus download dan install Chrome OS ini buat di segala device. Jadi nggak ada minimum spesifikasinya. Buat kalian para pelajar ataupun ibu-ibu, kalian lebih setuju menggunakan Chrome OS atau yang lain? Tulis di kolom komen ya.